Merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Kau beri bagi kami di saat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman pada saat ini. Beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan, saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ayat 12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Sekali lagi salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur oleh karena di saat ini kita bisa bersama-sama lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat-saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19, kalau ada yang bilang ini gelombang kedua, ada yang bilang tsunami COVID-19, maka hal yang paling sangat dibutuhkan oleh setiap kita adalah apa yang disebut dengan ketenangan. Banyak orang menjadi tidak tenang atau tidak tenang untuk keluar, tidak tenang untuk di rumah juga, tidak tenang berhubungan dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Keadaan, situasi, pergumulan, persoalan, tantangan membuat kita atau banyak orang tidak tenang. Yang dibutuhkan atau dambaan kita sekarang, kerinduan setiap orang sekarang adalah ketenangan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Allah yang dapat memberikan ketenangan kepada kita. Saudara-saudara, sekali lagi, hanya Allah saja yang dapat memberikan ketenangan dalam hidup kita. Sekarang pertanyaan, mengapa hanya Allah yang dapat memberikan ketenangan dalam kehidupan kita? Dalam Mazmur pasalnya yang ke-62,
Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini, saya mencatat ada 3 alasan mengapa hanya Allah atau Allah saja yang dapat memberikan ketenangan kepada kita. Hanya Allah saja yang dapat memberikan ketenangan dalam hidup kita. Alasan yang pertama, coba kita perhatikan ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-5, sebenarnya bagian Mazmur 62 ini ada beberapa ayat yang diulangi. Misalnya ayat 2 diulangi di ayat yang ke-6. Ayat 3 diulangi di ayat yang ke-7. Nah, ini kata hanya itu ada sekitar 6 kali. Artinya tidak ada yang lain, satu-satunya. Dan alasan yang pertama, hanya dekat Allah saja kita tenang. Dalam ayat 2 sampai 5 saya lihat di sini, karena Allah sumber keselamatan satu-satunya. Allah sumber keselamatan satu-satunya, tidak ada yang lain. Artinya hanya Allah, tidak ada yang lain, hanya dari Allah saja kita memperoleh keselamatan. Menarik sekali, dalam ayat 2a dikatakan seperti ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari ini lebih dekat kayaknya pengertiannya, yaitu diterjemahkan seperti ini, dengan tenang jiwaku menantikan Dia. Artinya begini, kadang-kadang orang salah paham di ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam pengertian sebenarnya begini. Ketika kita bergumul, ketika kita dalam semua situasi apapun, maka kita harus berkomitmen mendekatkan diri kepada Allah. Karena disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Dengan tenang menantikan apa yang akan Allah lakukan. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tenang? Di dalam ayat sini dikatakan jiwa kita yang tenang. Dalam bahasa Ibrani istilah hanya dekat Allah saja aku tenang ini, itu istilah yang digunakan adalah istilah Ibrani nefes. Nefes atau jiwa. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan memperoleh ketenangan. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Mengapa? Karena dialah sumber keselamatan. Jadi kalau saya mengkaji secara teologis, banyak kali orang tidak tenang dalam kehidupannya oleh karena satu, dia takut kalau mati masuk surga ke neraka, dia masih bingung. Tetapi saudara, kalau kita dekatkan diri kepada Allah dan mengikuti apa yang menjadi program Allah, apa yang menjadi cara Allah, yaitu melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan kita beriman kepadanya, maka kita selamat. Dan keselamatan ini, salah satu hal yang membuat kita bisa tenang adalah di mana kita tidak takut. Kalau Tuhan panggil kita sewaktu-waktu, kita sudah memperoleh keselamatan itu di dalam Yesus. Tetapi juga tenangnya dalam arti di sini adalah secara kejiwaan, menghadapi situasi apapun. Kalau kita datang kepada Allah, menantikan pertolongannya, menantikan Dia berperkara, maka janji firman Tuhan kita akan mendapat ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini jelas dalam ungkapan-ungkapan dikatakan daripadanya lah keselamatanku. Dari siapa? Dari Tuhan, keselamatan kita. Gunung batu dan keselamatanku, tempat perlindungan kota benteng. Dipertegas di dalam ayat 4 dan 5. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan seperti ini. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Jadi pemazmur dalam hal ini Daud, sebetulnya dia dalam kondisi yang sangat tertekan. Dan ada orang-orang yang berniat mencelakakan dia. Dan dalam kondisi ini ayat 5 dia jelaskan begini. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Jadi seolah-olah pemazmur tuliskan begini. Memang ada orang-orang dekat, tetapi mereka tidak bisa diandalkan. Bahkan mungkin ada menipu. Kelihatan dia di muka iya, tetapi mengutuki. Dan hanya Allah yang memberikan jaminan ketenangan. Ketika kita dekatkan diri kepada Allah, menantikan pertolongan Allah, maka janjinya adalah tenang. Memang istilah itu dengan tenang aku mendekatkan diri kepada Allah. Menerima apa yang ingin Allah lakukan dan Allah berperkara dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali kepada keyakinan keselamatan.
Keyakinan akan keselamatan akan membuat kita tenang. Keyakinan akan keselamatan yang dikaryakan dalam Yesus Kristus, kita bertobat menerima Dia, akan membuat kita tenang dan tidak ragu-ragu. Tetapi mengapa demikian? Oleh karena Allah satu-satunya, atau Allah sendirilah keselamatan itu. Karyanya dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib ganti kita, membuktikan bagaimana Allah Dia dapat menjamin keselamatan kita. Dan memang itu adalah janji firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa? Alasan yang pertama, karena Allah, Dia satu-satunya sumber keselamatan. Baik secara rohani, keselamatan jiwa, maupun keselamatan dalam pengertian kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kedua, alasan yang kedua, oleh karena Allah sumber pengharapan satu-satunya. Allah sumber pengharapan satu-satunya. Di masa-masa ini, khususnya di pandemi COVID-19, ini sudah berlangsung dari tahun 2021 yang lalu. Dan sudah 1 tahun lebih. Dan kita banyak orang berdoa dan bertanya, sampai kapan ini Tuhan? Sampai kapan masalah ini? Sampai kapan pandemi ini? Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingat firman Tuhan yang kita renungkan pada beberapa waktu lalu, berbulan-bulan lalu. Ketika kita belajar firman Tuhan dalam kitab Ratapan pasal 3, yang harus kita yakini, yang harus kita imani, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi perhitungannya bukan sudah berapa lama, tapi pagi ini baru lagi. Ada persoalan? Ya mungkin ada persoalan. Tetapi fokus kepada Tuhan, oleh karena hari ini hari yang baru, Dia berikan kita nafas hidup, dan kasih setia rahmat-Nya baru di hari ini. Ada tantangan? Mungkin. Ada bahkan yang mungkin lebih berat dari pergumulan persoalan tantangan ini. Tetapi kalau kita fokus pada masalah, kalau kita fokus pada persoalan, maka kita tidak akan tenang. Tapi fokuskan diri kepada Allah yang memegang masa depan. Jadi alasan kedua, karena Allah sumber pengharapan satu-satunya. Artinya Allah yang menjamin masa depan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Allah saja pengharapan satu-satunya. Oleh karena keyakinan bahwa Allah satu-satunya sumber pengharapan, kalau kita yakin Allah sumber pengharapan satu-satunya, maka ayat 9 akan kita terapkan. Coba kita lihat ayat 9. Menarik sekali ini ayat 9. Seringkali saya singgung dalam khotbah-khotbah saya. Ayat 9 dikatakan begini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. 2 poin penting di sini. Kalau Allah sumber keselamatan satu-satunya, kalau Allah sumber pengharapan satu-satunya berhubungan dengan masa depan kita, maka harus yang kita lakukan adalah apa? 1, percaya kepadanya. Oh, tapi bukan hanya percaya, coba lihat di situ apa? Ada keterangan waktu di situ. Percayalah kepadanya kapan? Setiap waktu. Artinya apa? Coba, misalnya saya terjemahkan begini. Percayalah kepadanya sewaktu-waktu. Wah, itu parah itu. Ada orang kan percaya kepada Allah sewaktu-waktu. Ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, cari Tuhan. Oh Tuhan tolong saya. Apalagi sudah tarik-tarik nafas mau mati. Oh Tuhan tolong. Tapi ketika tidak, ya dia lupa lagi. Ketika ada pergumulan, oh berdoa. Jadi doanya menjadi pintu darurat. Padahal doa itu bukan pintu darurat. Doa itu adalah hubungan akrab antara bapa dan anak. Tapi kalau doa cuma dijadikan sebagai pintu darurat. Ketika ada masalah, oh Tuhan tolong. Setelah tidak ada masalah, tidak ada lagi. Nah, kalau kita percaya, kita harus percaya setiap waktu. Artinya percaya kepadanya setiap saat. Kenapa? Karena dia sumber pengharapan. Yang kedua, percaya kepadanya, dan bukti percaya adalah apa di sini ayat 9? Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Wah, ini luar biasa. Percaya setiap waktu. Bukti percaya adalah serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah persoalanmu, serahkanlah atau curahkanlah isi hatimu. Isi hati itu apa saja tuh? Sukacita dicurahkan, pergumulan dicurahkan, mungkin rasa curiga kepada Tuhan dicurahkan saja. Nah, mungkin kalau orang lain seperti saya singgung minggu lalu, kalau orang lain dengar dan orang bilang, wah ini kok doa model begitu. Tidak masalah kalau kita bicara kepada Bapa kita. Apalagi kita anak-anaknya.
Coba anak-anak kadang-kala aneh-aneh yang diminta toh. Dan kita sampaikan saja. Namanya mencurahkan. Tetapi semua hanya kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Curahkan isi hati. Itu bukti bahwa kita percaya kepadanya. Itu bukti bahwa kita percaya bahwa dia pegang masa depan kita. Dia sumber pengharapan satu-satunya. Isi hati apapun dicurahkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya membaca banyak buku dan kisah-kisah kehidupan. Kemarin ada share lama atau ada mereka berbagi di WA, itu kisah lama seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Anak ini dia sekolah itu, aduh guru-gurunya bilang anak ini terlalu bodoh sekali sampai mungkin tidak tahu baca atau apa. Sampai dan anak ini seperti, minta maaf kalau itu di Papua bilang mungkin nau-nau Kak. Seperti otak mati begitu. Tapi kita dalam dunia pendidikan atau apapun kita tidak boleh bilang seperti itu. Tapi mungkin kalau digambarkan guru-gurunya pada waktu itu menganggap aduh ini Tommy ini atau Thomas Alva Edison ini anak ini terlalu bodoh. Mereka coba bimbing dan mereka rasa tidak mampu dan mereka tulis surat serahkan kepada ibunya. Jadi dong pesan begini ke Tommy. Ini surat kasih ke mamamu, tidak boleh buka ya, tidak boleh baca, mamamu yang baca. Setelah mamanya terima surat itu, isi surat itu isinya seperti ini. Anakmu bodoh ya kalau kita di Papua bilang, anakmu sangat bodoh sekali. Sekarang kau sendiri yang ajar dia saja. Nah, waktu ibunya baca ini, dia menangis dan ada doa di situ. Kemudian Tommy tanya, Mama kenapa? Dan mamanya bilang, Tommy, bapak ibu gurumu di sekolah bilang bahwa kamu ini terlalu pintar sampai tidak cocok sekolah itu di situ. Padahal suratnya itu bilang dia bodoh sekali. Akhirnya bapak ibu saudara, yang terjadi ialah mamanya mengajar Tommy luar biasa sampai dia menjadi seorang peneliti. Bahkan masih usia sangat muda, dia sudah punya laboratorium kecil di rumah. Dan dia telah meneliti. Dan dia telah membuat termasuk bola lampu yang kita pakai sekarang ini. Ini kan luar biasa. Satu saat mamanya sudah meninggal. Kemudian yang kita lihat, ini Tommy dia bongkar-bongkar laci-laci mungkin atau apa. Dan dia temukan surat itu. Bahwa guru-gurunya bilang dia orang anak yang bodoh sampai tidak bisa, dan dia melihat bagaimana perjuangan mamanya. Nah, ada kata-kata yang luar biasa di situ di WA saya sudah bagikan kepada beberapa saudara. Artinya begini, kadang-kala kita bicara tentang anak seolah-olah kita menentukan masa depannya, padahal pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Tuhan yang memegang masa depan. Bukan hanya kita, tetapi masa depan anak-anak kita. Apalagi di pandemi ini, siapa orang tua yang tidak khawatir tentang anak-anak? Aduh, kasihan sekolahnya begini, bagaimana bisa ya? Oh, kasihan ini tidak ketemu. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, tugas tanggung jawab kita adalah melakukan sesuatu, berharap kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Biarlah Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa Allah sumber ketenangan, mengapa Allah dekat Allah kita tenang. Alasan yang ketiga, oleh karena Allah sumber kekuatan satu-satunya. Yang pertama, oleh karena Allah sumber keselamatan, itu menyangkut jiwa kita, jaminan keselamatan bagi kita. Tapi yang kedua, karena Allah sumber pengharapan kita, berhubungan dengan masa depan kita, berhubungan dengan masa depan anak-anak kita, berhubungan dengan masa depan siapapun. Allah sumber pengharapan. Tapi yang ketiga, karena Allah sumber kekuatan satu-satunya. Sumber kekuatan berarti hari lepas hari, sekarang ini dan seterusnya. Ayat yang ke-10 sampai 13, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, ada peringatan-peringatan memang di situ. Pernyataan satu kali Allah berfirman bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ayat 13 juga. Dalam ayat 13,
dan daripadanya juga kasih setia. Jadi istilah daripada Tuhan dan daripadanya itu menjelaskan bahwa dia sumber. Sumber apa? Sumber kekuatan, dan kasih setianya adalah sumber kekuatan untuk kita sekarang ini. Saudara-saudara, kadang-kala orang mempercayakan diri kepada harta benda. Ada nasihat di dalam ayatnya yang ke 12 itu 11-12, jangan percaya kepada pemerasan dan seterusnya. Bahkan ada peringatan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Di pandemi ini Bapak Ibu Saudara, saya sharing dengan ibu ini, dengan istri saya bilang, kami baru ada jam doa dengan teman-teman, dan mereka menjelaskan bagaimana orang kenalan mereka, bagaimana jemaat atau saudara mereka yang kena COVID. Padahal mereka orang kaya, mereka punya jaminan, mereka ada mengikuti seperti jaminan sosial begitu. Yang paling mahal punya. Tetapi di pandemi ini semua sama rata. Tidak dapat oksigen, tidak bisa masuk rumah sakit karena penuh dan lain sebagainya. Dan seolah-olah COVID ini atau pandemi ini sedang mengatakan siapapun kita sama di hadapan Tuhan, dan penyakit ini tidak pandang bulu. Dan saudara, kita harus paham betul, hanya Allah sumber kekuatan kita, bukan harta kita, bukan kepintaran kita, bukan kekuatan kita. Hanya Allah sumber kekuatan satu-satunya. Ada nasihat lagi, ini memang kaitan dengan Amsal. Kita lihat Amsal 11 ayat 28 berkaitan dengan harta benda. Diingatkan begini, tetapi Amsal 11 ayat 28, Amsal 11 ayat 28, tetapi hati-hati, ada peringatan bagi kita yang percayakan diri pada kekayaan. Coba kita lihat Amsal 11 ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Tidak ada masalah, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tetapi yang menjadi salah ketika kita mempercayakan diri kepada kekayaan. Dan ditekankan di sini, orang benar akan tumbuh. Tumbuh oleh karena apa? Percaya pada kuasa dan penyertaan Tuhan. Karena Allah sumber kekuatan satu-satunya. Ayat firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Ayat ini menjelaskan, menegaskan, hanya Allah yang dapat memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dekatkan diri kepada Allah. Mengapa? Karena 3 alasan. 1, karena Allah sumber keselamatan satu-satunya. Yang kedua, oleh karena Allah sumber pengharapan satu-satunya. Masa depan kita ada di tangan Allah. Dia pegang kendali, apapun yang terjadi Allah pegang kendali. Yang ketiga, karena Allah sumber kekuatan satu-satunya. Bapak Ibu Saudara, adik-adik, apakah ingat Filipi pasal 4 ayat 13? Filipi 4 ayat 13 bilang apa? Rasul Paulus mengatakan, ayat sebelumnya Paulus mengatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Kemudian 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberikan kekuatan? Tuhan. Saya memberikan gambaran seperti ini. Baru selesai pertandingan sepak bola Piala Eropa dan di Amerika Latin ya. Ada yang bilang kalau Amerika Latin, saya Messi. Ada yang bilang, saya Neymar. Kalau di di Eropa, Cristiano Ronaldo dan lain sebagainya. Saya coba berpikir seperti ini. Misalnya Neymar, Messi, Ronaldo kumpul yang jago-jago, kemudian mereka mau bertanding dengan kesebelasan apa ya? Ya, kesebelasan dari Soviet misalnya. Dia bilang, Neymar, Messi itu don jago karena don pus sepatu dan don pus kaki. Oke, sekarang don pus kaki, don pus sepatu mereknya itu yang dipakai oleh kesebelasan dari Soviet. Kemudian sepatu dan
kaos kaki yang biasa dipakai Neymar dan Messi dan Ronaldo yang pakai. Kira-kira kalau bertanding siapa yang menang? Tetap mereka yang menang. Wah, tapi saudara, saya kasih contoh juga. Ada kaos tangan. Kemudian kita bilang begini. Ini tisu. Kaos tangan tolong ambil Ambil ini HP. Lepas begitu saja kaos tangan. Bisa kan tidak? Tidak bisa. Tapi kita harus pakai kaos tangan. Kemudian kita ambil HP. Baru bisa. Artinya, bukan siapa kita, tapi siapa yang di dalam kita. Siapa yang pakai kita? Kekuatan kita daripada Tuhan. Kekuatan satu-satunya adalah Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari tetap dekatkan diri kepada Allah di tengah pergumulan, di tengah tantangan, persoalan apapun. Di pandemi ini, dekatkanlah diri terus kepada Tuhan. Karena apa? Dia sumber keselamatan satu-satunya. Bagi yang belum membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus menerima Yesus karena Dia jaminan keselamatan satu-satunya. Kemudian, karena Allah sumber pengharapan, masa depan kita di tangan Tuhan. Dekatkan diri kepadanya. Dan Dia sumber kekuatan satu-satunya. Mari kita tunduk kepala kita menyanyi bersama-sama. Dalam sikap berdoa, kita menyanyi, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus." Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan dari firman-Mu. Engkau Allah sumber keselamatan satu-satunya. Dan bahkan untuk memberikan keselamatan itu dan menawarkan keselamatan itu kepada kami, kepada manusia. Engkau rela memberikan yang terbaik, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib ganti kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kerelaan-Mu mati di kayu salib ganti kami. Terima kasih karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dekat Allah, hanya dekat Engkau saja kami tenang, oleh karena Engkau sumber pengharapan satu-satunya. Engkau sumber kekuatan satu-satunya. Allah Roh Kudus, tolong meteraikan firman-Mu. Dan ketika kami di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan-pergumulan kami, biarlah Engkau ingatkan firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Gita, tetapi sebelum kita